Shalom dan selamat datang ke kebaktian online SIB Keliangau. Jika Anda merupakan jemaat yang pertama kali bersama-sama dengan kami pada pagi ini, kami sangat mengalu-alukan penyertaan Anda. Sebelum memulakan kebaktian, kami senang sekali untuk mengajak semua jemaat untuk bersama-sama dengan kami dari awal sehingga selesai kebaktian ini. Dan tanpa membuang masa, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulakan kebaktian ini. Selamat berbakti. Saudara-saudara, hari ini sekali lagi kita berada di dalam kebaktian online pada pagi ini. Kita bersyukur karena ada masa kita untuk mengadakan ibadah melalui online. Jadi saya bawa saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita mau adakan doa khusus untuk sebelum kita mulai acara kebaktian kita ada doa khusus untuk beberapa hal yang kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau juga Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang berkuasa di atas pemerintah dalam negara kami. Kami mohon supaya Tuhanlah memberkati semua pemerintah yang ada dalam negara kami di Malaysia ini, dari Perdana Menteri dan sampailah ke bawahan, dan juga kami mohon juga Tuhan memberkati negara kami sendiri di Sabah ini. Kami mohon supaya Engkaulah memberi hikmat Ketua Menteri kami supaya dia dapat memimpin negara kami di Sabah juga. Biarlah negara Sabah ini akan terus menerus dalam keberkatan dan kemakmuran, dan biarlah rakyat juga bersatu untuk bersama dengan pemimpin-pemimpin negara kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Apapun krisis sekarang ini dalam negara kami Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Biarlah kekuasaan daripada Engkau Tuhan, kedaulatan daripada Engkau Tuhan yang dapat menolong negara kami menjadi baik dan menjadi kesatuan yang baik dan juga bersatu untuk memajukan negara kami. Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami doakan juga Tuhan, keadaan-keadaan yang melanda dalam negara kami sekarang juga mengenai penyakit virus corona terus menerus melanda, memberikan gangguan yang begitu menyusahkan rakyat dalam negara kami Tuhan. Banyak yang sakit, banyak yang ada juga yang meninggal, dan juga di hospital begitu mereka sengsara karena mereka berusaha untuk membantu pesakit-pesakit. Dan Tuhan, berilah hikmat dan kemampuan tenaga yang daripada Engkau Tuhan, supaya mereka bertenaga dan mereka dijauh dari segala jangkitan-jangkitan, supaya mereka dapat memberikan rawatan dengan baik bagi pesakit-pesakit di hospital. Juga yang bertugas yang lain yang untuk menjagakan keamanan, menjaga ketentraman di dalam negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kemampuan mereka di dalam apapun yang tugas mereka laksanakan. Biarlah mereka dapat laksanakan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Hari ini juga Tuhan, kami bersyukur karena ada kebaktian kami khusus pada pagi ini melalui online. Tuhan berkatilah dan pakailah Tuhan semua anak-anak-Mu yang terlibat, baik memimpin pujian dan juga penyampai firman Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan dalam pertolongan Tuhan, dan biarlah semua yang mendengar pada pagi ini dimanapun berada akan mendapat berkat sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan pada hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan hadir di sini bersama dengan malaikat surga, dan mari kita muliakan Tuhan. Tuhan hadir di sini bersama malaikat surga, nyata kemuliaannya atas kita. Roh Kudus kan bekerja dengan luar biasa. Haleluya, haleluya, mukjizat dinyatakan. Sekali lagi, Tuhan hadir di sini bersama malaikat surga, nyata kemuliaannya atas kita. Roh Kudus kan bekerja dengan luar biasa. Haleluya, haleluya, mukjizat dinyatakan. Masyurkan namanya dengan puji-pujian, penuhi baitnya dengan tari-tarian. Kibarkanlah panji kebesarannya, sebab musuh gemetar bila dengar namanya. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus Raja. Haleluya, haleluya, kota benteng yang teguh. Haleluya, haleluya, Yesus gagah perkasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus pemenang. Sekali lagi, Tuhan hadir di sini bersama malaikat surga, nyata kemuliaannya atas kita. Roh Kudus kan bekerja dengan luar biasa. Haleluya, haleluya, mukjizat dinyatakan. Masyurkan namanya dengan puji-pujian, penuhi baitnya dengan tari-tarian. Kibarkan panji kebesarannya, sebab musuh gemetar bila dengar namanya. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus Raja. Haleluya, haleluya, kota benteng yang teguh. Haleluya, haleluya, Yesus gagah perkasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus pemenang. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus Raja. Haleluya, haleluya, kota benteng yang teguh. Haleluya, haleluya, Yesus gagah perkasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus pemenang. Tuhan Yesus pemenang. Tuhan Yesus pemenang. Haleluya, Tuhan Yesus pemenang. Shalom, pembacaan perjanjian lama kita pada hari ini terdapat dalam Pengkhotbah 9 ayat 13 hingga 18. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Melayu. Ayat berbunyi demikian.
Pikiran tentang hikmat dan kebodohan. Aku juga melihat contoh baik tentang bagaimana hikmat dihargai orang di dunia ini. Ada sebuah kota, di kota kecil penduduknya tidak ramai. Seorang raja yang kuat menyerang kota itu, mengepungnya dan bersiap untuk merobohkan tembok kota itu. Di kota itu ada seorang miskin yang bijak. Dengan hikmatnya dia sebenarnya dapat menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak seorang pun ingat akan dia. Selama ini aku telah mengatakan bahwa hikmat lebih baik daripada kekuatan. Tetapi hikmat orang miskin dihina. Perkataan orang miskin tidak dipeduli. Lebih baik mendengar kata-kata lembut orang yang berilmu daripada teriakan penguasa dalam perhimpunan yang bodoh. Hikmat lebih baik daripada senjata, tetapi seorang berdosa dapat merasakan banyak hal yang baik. Pembacaan Perjanjian Baru terdapat dalam Ibrani 12 ayat 12 hingga 17. Berbunyi demikian. Petunjuk dan amaran. Oleh itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang gemetar. Berjalanlah sentiasa pada jalan yang lurus, supaya kaki yang tempang itu tidak terkilir, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Berusahalah untuk hidup suci, khas bagi Tuhan. Karena tidak seorang pun akan melihat Tuhan jika tidak hidup seperti itu. Pastikanlah supaya tidak ada orang meninggalkan Allah yang merahmati kita. Janganlah sesiapa pun menjadi seperti tanaman pahit yang menimbulkan pelbagai kesusahan dan mencemari orang dengan biasanya. Janganlah sesiapa pun lakukan perbuatan cabul atau tidak hargai perkara rohani seperti yang dilakukan oleh Esau. Dia menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk mendapat semangkuk makanan. Ayat terakhir. Kamu tahu bahwa kemudian Esau ingin mendapat berkat daripada bapaknya, tetapi ditolak. Meskipun dengan tangisan dia coba mencari jalan untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukannya, dia tidak dapat berbuat demikian. Sekian pembacaan. Yang
Shalom, selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga semuanya sehat di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari siajak kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini kami masih dapat hidup dan dapat bersekutu dengan Engkau, bahkan dapat bersama-sama di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami tahu Engkau telah memimpin kami hari-hari yang lepas hingga pada hari ini. Dan saat ini kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Mari ya Tuhan, singkapkanlah rahasia kebenaran firman-Mu kepada kami. Dan dampingi kami Roh Kudus, supaya apa saja yang kami pelajari, kami dapat memahami karena kami tahu Engkau ada di sini dan bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saya percaya bahwa hari-hari yang kita jalani ini agak sukar berbanding tahun-tahun yang lalu. Pandemik mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, di mana harus duduk di rumah, bekerja, belajar dari rumah, kehilangan pekerjaan, perniagaan, dan sebagainya. Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan kita? Apakah Dia sanggup menolong kita? Pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan yang baru. Sejarah Alkitab mencatatkan sejak zaman dahulu, manusia mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada Tuhan. Ayub bergumul dengan beratnya penderitaan yang ditanggungnya. Kalau kita membaca di dalam Ayub bab 7, dia menyatakan sudah jenuh hidup dan meminta Tuhan membiarkan saja dirinya, tetapi ternyata Tuhan tetap menyertai dan memperhatikan Ayub. Yeremia juga menuliskan ratap tangisnya akibat hancurnya Yerusalem dan Yehuda kalau kita membaca di dalam ratapan bab 3. Begitu juga Habakuk berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Itu terdapat di dalam Habakuk 1 ayat 2. Kitab Mazmur juga menuliskan berbagai perasaan jiwa ketika menghadapi masa sukar dalam hidupnya. Kalau kita dapat meluangkan masa mengkaji kitab Mazmur, kita dapati bukan cuma berisi syair pujian dengan pemilihan kata yang bagus, tetapi jauh di balik untaian kata-katanya termuat jawaban atas pergumulan hidup manusia yang setiap harinya tidak luput dari penderitaan. Allah tahu bahwa kita lemah tanpa Tuhan. Ia tahu apa yang kita perlukan dalam peperangan untuk melawan tipu muslihat iblis atau nabi palsu dan peperangan dalam pikiran kita di masa-masa coronavirus melanda. Saya ingin mengajak kita membaca petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah
kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Demikian pembacaan kita. Kalau kita merujuk pada pembacaan tadi, Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Inilah tema yang saya ingin kita pelajari bersama pada pagi hari ini, yaitu senjata Allah. Bagaimanakah perlengkapan senjata Allah itu dapat membantu kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita rujuk kembali pembacaan kita sebentar tadi. Kita akan belajar satu persatu, yaitu di dalam bahagian yang pertama, yaitu ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran adalah bahagian utama dalam perlengkapan senjata Allah. Kenapa kebenaran itu di urutan yang pertama? Karena strategi utama iblis bermula dari berbohong, penipuan. Oleh karena itu, seorang Kristen harus dapat dipercayai. Pinggang di sini bukan pinggang secara fisikal, tetapi pinggang merupakan akal budi kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dengan kata lain, kita tidak dapat menghadapi pertempuran dengan berikat pinggang bila akal budi kita belum berikat pinggangkan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kebenaran juga bercakap mengenai diri orang percaya yang sudah diampuni dosanya dan dibenarkan oleh darah Yesus. Kebenaran berarti bahwa kita harus memiliki hidup yang dijalani berdasarkan firman Tuhan. Maka kebenaran itu akan menjaga dan melindungi kehidupan jasmani dan rohani kita. Hal yang kedua yaitu baju zirah keadilan. Senjata yang kedua untuk melawan setan adalah mengenakan baju zirah dan melindungi organ-organ tubuh kita yang terdedah, antara lain hati. Setan mengarahkan panahnya ke dalam hati, yaitu panah tuduhan. Coba lihat apa yang kamu telah lakukan, atau kamu tahukah apa yang terjadi dalam hidupmu, keluargamu? Itu pasti hukuman dari Tuhan karena kamu telah berbuat dosa. Kamu tidak setia dalam membaca Alkitab dan tidak berdoa. Kamu seharusnya tidak berpikir bahwa Tuhan mencintaimu karena hatimu tidak murni. Dalam pertempuran melawan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan dalam pikiran, motivasi, dan emosi kita, kita memerlukan perlindungan supaya kita tidak menjadi keliru atau kehilangan akal. Paulus berpikir tentang keadilan yang diperoleh Kristus melalui penderitaan dan kematiannya. Keadilan ini berarti hutang mereka yang percaya kepada Yesus telah dibayar lunas. Kita boleh hidup dalam anugerah karena pembenaran oleh darahnya dan Kristus adalah identitas kita. Siapa yang dibenarkan tidak hanya mendapat perlindungan yang besar dalam pertempuran, tetapi juga memikul tanggung jawab yang besar. Hal yang ketiga,
kaki yang rela memberitakan Injil damai sejahtera. Orang Kristen juga harus mempunyai alas kaki yang kuat. Kita harus berdiri tegak dalam kedudukan kita dan tidak mudah jatuh karena berbagai macam pendapat orang lain. Kaki ini berhubungan dengan kesediaan kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita sebagai orang percaya harus bersedia, siap untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di rumah, di sekolah, di gereja, lingkungan, dan di tempat pekerjaan. Tentu bukan satu hal yang senang kita lakukan, tetapi pada saat yang sama kita harus memelihara dan membawa Injil dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita hidup dari Injil dan menjadi berkat. Hal yang keempat yaitu perisai iman. Perisai seorang Kristen adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakin bahwa Tuhan menjaga, menjamin hidup, atau dapat menangkis anak panah api dari si jahat. Setan mengarahkan panahnya pada bahagian luar seseorang, tetapi juga dapat menyentuh hati dan pikirannya. Mungkin kita tidak dapat memikirkan sesuatu seperti luka lama yang telah terjadi di masa lalu ketika berhadapan dengan orang itu. Sesuatu yang buruk yang dikatakan tentang kita, pertengkaran dalam keluarga atau dengan anak-anak saudara yang belum pernah diselesaikan dengan baik. Nah, ketika kita melihat orang tersebut, iblis menabur garam dalam luka lama itu. Kemudian kita merasakan sakit hati, marah, atau sedih lagi. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Apakah kita akan menyerang balik dengan panah api kemarahan dan kata-kata kesat? Paulus berkata, ambillah perisai iman. Ya, bagaimana caranya? Dengan mengangkat perisai iman dan kita berkata kepada Tuhan, Engkau adalah perisaiku. Kepadamu aku percaya. Jika belum terjadi perdamaian, berdoalah kepada Allah untuk kekuatan bagi proses perdamaian. Mulailah memaafkan orang itu, karena itu membuat kita terlepas dari perkara yang menyakitkan kita. Hal yang kelima, yaitu ketopong keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketopong atau tutup kepala adalah bahagian penting dari perlengkapan senjata untuk seorang tentara. Sebaik apapun perlindungan tubuh seseorang, jika kepala dibiarkan terbuka, peluang untuk bertahan hidup sangat tipis. Kepala adalah pusat pergerakan tubuh dan pusat pikiran kita. Serangan iblis fokus pada tempat itu dan dia tahu kita terdedah dalam pikiran kita. Itulah sebabnya setan menabur keraguan. Dia juga mendorong orang Kristen untuk menyerah. Mengapa kamu harus terus-menerus berdoa? Tidak ada juga perubahan. Atau kamu tidak dapat melakukan tugas yang berat ini. Kamu selalu melarikan diri dari masalahmu. Inilah antara lain pikiran-pikiran yang menjatuhkan kita. Karena itu perlu ada ketopong keselamatan. Senjata yang kuat dalam pertempuran dan meyakinkan kita bahwa kemenangan ada di dalam Tuhan Yesus. Hal yang keenam yaitu pedang roh.
firman Tuhan. Pedang ini merupakan senjata rohani yang harus dikenakan oleh orang Kristen, seperti yang dikatakan oleh Paulus, untuk memampukan kita melawan kejahatan dengan efektif. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 4 ayat 12, di situ menyatakan bahwa firman Tuhan itu hidup, kuat, dan lebih tajam daripada padang bermata dua manapun. Firman Tuhan boleh menyentuh sampai ke hati. Hati itu pusat dari segala tindakan. Firman boleh menyatakan niat dan perasaan mereka yang telah disentuhnya. Tujuan dari pedang roh atau Alkitab adalah untuk membuat kita kuat dan memampukan kita untuk menahan serangan setan yang bertubi-tubi. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 119 ayat 11, Daud mengatakan di sana, di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Itulah rahasia kekuatan Daud sendiri. Roh Kudus menggunakan kuasa dari firman untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Semakin dalam kita mengetahui dan memahami firman Tuhan, maka semakin efektif bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus menggunakan firman Tuhan untuk membela dirinya terhadap serangan setan. Demikian juga kita sebagai orang percaya harus melawan iblis dengan firman Tuhan. Mengambil pedang berarti tidak membiarkan Alkitab ditutup, tetapi membaca dan mempelajarinya. Ketika suatu terjadi, Roh akan mengingatkan kita akan kata-kata dalam Alkitab. Ketika kita berbicara kepada seseorang yang sedang mengalami kesusahan, boleh saja kata-kata dari Alkitab yang muncul dalam hati kita untuk menghibur orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebenaran, keadilan, iman, dan firman Tuhan harus diaktifkan melalui doa yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita dilindungi, pemberitaan Injil dapat efektif, dan para pelayan Tuhan dijaga dan diurapi Tuhan. Oleh itu, mari kita memakai senjata perlengkapan rohani dari Allah. Mari kita kembali mengenakan perlengkapan senjata untuk kuat melawan tipu muslihat iblis, supaya tetap berdiri di hari-hari jahat dan kita berdiri tegap dan kuat dalam kekuatan kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu untuk kami renungkan bersama dan aplikasi di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya sesuai dengan nasihat firman-Mu untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kami masing-masing, kami dapat lakukan itu. Karena dari situ saja kekuatan kami untuk menghadapi apapun cabaran di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus berbicara kepada kami, walaupun kami sudah berhenti mengungsikan firman-Mu, tapi Roh Kudus-Mu terus-menerus memberi penjelasan di dalam hati kami, sehingga kami lebih memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang telah mendengar dan mampukan kami untuk mempraktikkan itu di dalam kehidupan kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, sampai pada saat ini kami masih berada di sini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Dan selama kami masih mengikuti Engkau, selama kami tidak goyah, Engkau akan terus menyertai kami dan memberikan kami sukacita. Mari kita naikkan pujian ini, katakan Engkaulah kekuatanku. Saat badai menerpa
berjalan di dalam rencana Tuhan, tetap kuat di dalam Engkau, sehingga walau ada badai yang datang, kami tidak akan goyah, karena kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Oke, mari kita berdoa untuk menutup acara kebaktian kita pada hari ini. Mari saya bawa dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau sudah memimpin dalam acara kebaktian kami pada pagi ini dalam melalui online. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan, karena Engkau sudah memakai anak-anak-Mu. Engkau sudah memberkati dan juga Engkau sudah meneruskan berkat-Mu lewat melalui acara kebaktian yang dilaksanakan pada hari ini. Juga Tuhan, sebelum kami keluar di tempat ini, saya tidak lupa Tuhan mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang menghadapi peperiksaan yang pada hari esoknya Tuhan SPM. Tuhan, tolong mereka Bapa Surgawi, berilah mereka kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan, dan biarlah mereka mengingatkan kembali pelajaran yang mereka pelajari yang sudah berlalu. Karena kami tahu Tuhan ada Roh Kudus dalam hati mereka, dan biarlah Roh Tuhanlah pengharapan kami untuk menolong mereka Tuhan, mengingatkan kembali waktu mereka membaca soalan, mereka senang membuat apa yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan melalui soalan-soalan di dalam peperiksaan ini. Karena kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong dan memberikan ingatan kepada setiap mereka yang menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Doa Tuhan, kami tidak melupakan bagi anak-anak yang tidak dapat pergi ke gereja. Kami mohon supaya anak-anak yang tidak pergi ke gereja, Tuhan biarlah mereka terus-menerus diberi hikmat untuk belajar di rumah mereka masing-masing. Dan juga ibu bapak mereka Tuhan, berilah mereka kemampuan untuk mengajar anak-anak mereka di rumah supaya mereka akan tidak terbiar untuk mendapat makanan rohani dan juga dalam belajar di rumah masing-masing. Bapa Surgawi, kami doakan juga Tuhan, pada hari ini juga Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu di mana saja berada yang dalam kekurangan, Tuhanlah mencukupkan keperluan bagi anak-anak-Mu Tuhan, supaya apapun yang cabaran hidup mereka Tuhan, biarlah mereka sentiasa, mereka tidak lupa Tuhan, mereka tetap tabah dan juga sabar untuk menghadapi krisis hidup yang mereka hadapi dalam keadaan yang mereka hadapi sekarang. Bapa Surgawi, banyak hal lagi yang kami mau sampai, tetapi kami tidak dapat menyampaikan semuanya. Tapi Engkaulah yang berkuasa Tuhan untuk memberkati gereja SIB Kaliangau ini juga. Biarlah SIB Kaliangau ini terus-menerus dipakai Tuhan dan berkembang dengan cara Tuhan memakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya biarlah hari demi hari nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan demi pelayanan di dalam SIB Kaliangau ini. Walaupun gereja yang kecil ataupun sedikit jemaat, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak terbatas untuk memakai anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak Surgawi, dimanapun anak-anak-Mu Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkaulah memimpin, memberkati usaha setiap anak-anak-Mu di SIB Kaliangau ini, supaya semuanya mendatangkan berkat bagi setiap keluarga anak-anak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi, kiranya Tuhan minggu depan lagi Tuhan memberkati terus-menerus kebaktian yang dilaksanakan oleh anak-anak Tuhan di dalam sidang SIB Kaliangau dan juga di gereja yang lain. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat karena sudah setia mengikuti kami sehingga ke penghujung kebaktian pada pagi ini.
Dan saya percaya kita semua sudah menerima berkat melalui pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang telah kita terima sebentar tadi kan. Jadi sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, pesanan ringkas untuk semua para jemaat untuk sentiasa menjaga diri dan kekal selamat dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati dan selamat berehat. Jumpa pada minggu akan datang. Bye!